Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, guru prakarya dan kewirausahaan SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, kenapa kita harus belajar prakarya? Karena prakarya itu adalah modal awal kita menuju seorang pengusaha. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita masih berhubungan dengan prakarya dan kewirausahaan dalam aspek pengolahan. Minggu lalu kita udah bahas nih konsep pengenalan yang namanya ide dan analisa peluang usaha. Nah, untuk melanjut pembelajaran kita hari ini kita akan lanjut tentang materi administrasi dan pemasaran ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari dan kita pahami satu persatu. Jadi, untuk mengetahui dan memahami konsep yang namanya administrasi dan pemasaran, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari administrasi dan pemasaran. Nah, kita akan mulai yang pertama itu kita akan bahas tentang administrasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan administrasi? Jadi, dalam aspek pengolahan, administrasi di sini dapat kita artikan sebagai suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan. Nah, administrasi juga bisa kita artikan dalam makna luas maupun sempit. Kita akan coba membahasnya. Jadi, administrasi secara sempit diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Nah, jadi dapat kita simpulkan dalam hal ini, administrasi itu seperti berkas ataupun data-data yang tersusun ataupun yang kita simpan berdasarkan data yang memang ada. Jadi, administrasi ini perlu jadi dalam hal untuk mensukseskan peluang ataupun kemajuan dari usaha kita. Nah, jadi dalam usaha kita harus memiliki yang namanya administrasi yang baik. Walaupun usaha yang kita mulai itu adalah masih usaha kecil, tapi jangan salah, walaupun kita masih usaha kecil, kita juga harus membuat yang namanya administrasi ataupun pembukuan, sehingga kita bisa melihat prospek perkembangan dari usaha kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan administrasi. Nah, tadi kita udah bahas apa administrasi. Selanjutnya, kita juga harus tahu gimana pengertian dan makna dari pemasaran. Jadi, untuk hari ini kita akan bahas pemasaran itu apa. Tadi kita udah bahas administrasi ya. Jadi, pemasaran dalam hal ini adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar. Nah, dalam hal ini, yang dimaksud dengan mengakomodir permintaan pasar itu dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, kemudian menyampaikan dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Jadi, secara sederhana, definisi pemasaran lebih diidentikan dengan yang namanya proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen yang potensial. Aspek-aspek untuk pemasaran ini meliputi periklanan, public relation, promosi, dan penjualan. Jadi, pemasaran ini adalah seperti konsep kita mengenalkan bagaimana teknik kita mengenalkan produk ataupun usaha yang mau kita jual. Nah, jadi dalam hal ini kita juga harus menentukan seperti yang tadi dibilang. Kita harus tahu gimana sih nilai jual dari produk kita. Kemudian setelah kita tahu nilai jualnya seberapa, maka kita bisa menentukan harga yang sesuai, yang dimana bukan berarti kita harus menyesuaikan antara nilai jual dengan penentuan harga yang akan kita pasarkan kepada konsumen.
kemudian kita menyampaikan dan kita membuat biasanya nih kalau misalkan produk baru atau suatu bidang usaha atau produk yang baru, biasanya kan bakal ada tuh promo-promonya. Nah, itulah yang dimaksud dengan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemasaran. Nah, kita sebagai seorang usaha, sebelum kita memulai usaha, ada baiknya sebagai wirausahawan atau pengusaha, kita harus memahami terlebih dahulu komponen perencanaan usaha, agar usaha kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, secara umum, ada 8 komponen perencanaan usaha yang bisa kita pelajari dalam materi pembelajaran berikut ini. Nah, kita akan mulai komponen yang pertama ya. Nah, komponen utama dalam perencanaan usaha itu yang pertama ini kan kita bahas yang namanya membuat deskripsi usaha. Nah, jadi langkah pertama ini merupakan keseluruhan, jadi kita harus membuat deskripsi keseluruhan komponen dari usaha yang akan kita bangun. Nah, pastikan semua pihak yang ada di dalamnya mengetahui dengan jelas dan pasti tentang rancangan masa depan usaha yang akan kita bangun. Sebagai pemilik usaha, kita dituntut untuk mengetahui tentang potensi produk dan potensinya di masa mendatang. Selain itu, kita juga harus memahami nih perencanaan inovasi dan evaluasi dari produk kita. Jadi, dalam mendeskripsikan usaha ini ataupun produk ini, maka kita bukan hanya memikirkan gimana potensi produk yang akan kita buat, tapi kita juga harus mengetahui potensi produk yang akan kita buat sampai ke 5 tahun atau bahkan 5 tahun, 10 tahun atau bahkan seterusnya potensi dari produk kita di masa mendatangnya. Jadi bukan hanya sekedar 1 tahun atau 2 tahun, tapi bisa 10 tahun sampai 20 tahun mendatang. Nah, langkah kedua atau komponen kedua dalam perencanaan usaha itu adalah strategi pemasaran. Jadi dalam hal ini pemasaran itu kan kita udah bahas tadi ya. Jadi pemasaran itu dapat kita maknai sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan produk dan menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, sedangkan strategi itu sendiri yaitu teknik atau cara khusus yang dilakukan untuk mengomandoi suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang akan kita capai. Nah, untuk itu, sebuah pemasaran di awal usaha sangat memerlukan yang namanya strategi. Jadi, dalam hal ini, pasti kita harus mempunyai strategi pemasaran yang baik ya. Nah, itulah komponen kedua dalam perencanaan usaha. Komponen ketiga dalam perencanaan usaha itu adalah memahami kompetitor dan tingkat persaingan. Cara mengenali dan mengetahui pergerakan kompetitor ialah dengan mencari dan mengumpulkan informasi mengenai kelemahan serta kekuatan dari produk-produk milik pesaing. Dengan melihat bagaimana otoritas pesaing di pasar yang jadi target Anda tersebut. Nah, jadi artinya dalam hal ini kita harus tahu nih apa sih gitu kan kelemahan dan kekuatan dari produk yang menjadi saingan kita. Kemudian dengan memahami kekuatan dan kelemahan dari kompetitor atau pesaing kita, maka kita dapat membuat rancangan strategi pemasaran bagi usaha ataupun produk yang akan kita pasarkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan komponen ketiga dalam memahami kompetitor dan tingkat persaingan. Nah, komponen yang keempat dalam hal perencanaan usaha adalah implementasi tahap produksi. Setelah komponen-komponen perencanaan usaha yang tadi sudah kita paparkan, mulai dari yang namanya membuat deskripsi usaha, strategi pemasaran, kemudian memahami kompetitor dan tingkat persaingan, ya kan? Maka sudah diterapkan. Selanjutnya adalah menjalankan beberapa tahap dalam proses produksi produk ataupun bidang usaha yang akan kita buat. Hal ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena hasil akhir yang akan dipasarkan harus sesuai dengan semua perencanaan yang udah kita konsep sebelumnya.
Selanjutnya, komponen yang kelima dalam perencanaan usaha adalah memantau pengembangan produk. Nah, pemantauan terhadap pergerakan dan perkembangan produk ataupun jenis usaha yang kita buat ya atau yang kita produkkan. Nah, di pasar sangat besar manfaatnya. Dengan menerapkannya, kita sebagai pengusaha bisa mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan kekuatan dalam produk kita. Sehingga kita sebagai seorang pengusaha ataupun pemilik produk bisa segera melakukan pembenahan diri. Nah, jadi artinya dengan memantau pengembangan produk, kita bisa melihat nih kira-kira apakah produk yang kita lakukan harus kita perbaiki atau gimana. Nah, kebanyakan dari seorang pengusaha itu biasanya suatu produk yang awalnya dikeluarkan itu biasanya akan mengalami perubahan sekitar 2 tahun atau paling lama 3 tahun setelah produk dipasarkan. Kenapa? Karena hal ini kenapa perlu dilakukan agar agar produk ataupun usaha yang kita lakukan bisa terus diminati oleh konsumen. Nah, biasanya kalau produk itu tetap bertahan dengan konsep yang awal, maka biasanya cenderung seorang konsumen akan merasa bosan. Jadi, itulah hal pentingnya kenapa kita harus memantau pengembangan produk agar kita bisa merevisi secara terus-menerus dan konsumen akan terus tertarik dengan produk usaha yang kita pasarkan. Nah, komponen yang keenam dalam perencanaan usaha adalah rencana operasional dan manajemen. Nah, komponen perencanaan usaha selanjutnya yakni menyusun planning operasional dan kegiatan manajemen apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan dan memajukan produk untuk yang akan kita pasarkan. Nah, dua hal ini sangat penting. Kenapa? Karena lingkupnya sangat luas dalam perjalanan sebuah usaha. Rencana operasional dan manajemen akan menjelaskan bagaimana kinerja usaha kita sebagai pengusaha agar tetap bisa eksis dan berkelanjutan, sehingga usaha yang kita lakukan tidak akan mengalami pemerosotan. Nah, jadi sebagai seorang wirausahawan ataupun pengusaha, kita pasti ingin usaha ataupun produk yang kita lakukan mengalami peningkatan yang sangat pesat. Nah, jadi dalam pengembangan dan meningkatkan usaha ataupun produk kita agar terjual habis, gitu kan, maka kita harus mempunyai rencana operasional dan manajemen yang kuat agar usaha yang kita lakukan tidak mudah merosot ataupun bahkan bangkrut sekalipun. Jadi komponen yang keenam ini sangat penting ya dalam usaha kita untuk menentukan keberlangsungan perkembangan dari usaha yang akan kita jalankan. Selanjutnya, komponen yang ketujuh dalam perencanaan usaha adalah perhitungan biaya. Jadi, modal awal merupakan syarat utama yang harus ada sebelum memulai usaha yang baru. Kita sebagai seorang pengusaha harus mampu mengatur ketersediaan keuangan secara efisien. Kenapa sih gitu kan perlu kita lakukan yang namanya pengaturan ketersediaan keuangan gitu kan. Nah, supaya penggunaannya tidak sia-sia. Beberapa elemen penting dalam bahan pencatatan keuangan antara lain adalah laporan keuangan perencanaan, laporan arus kas perencanaan, laporan neraca perencanaan, dan analisis pengembalian modal. Jadi artinya walaupun modal yang akan kita gunakan adalah modal kita sendiri, kita juga harus memperhitungkan gitu kan. Kira-kira berapa sih keuntungan yang kita dapatkan? Nah, untuk mengetahui keuntungan itu, maka kita harus membuat yang namanya laporan keuangan dulu. Nah, kemudian kita juga harus melihat nih, kas yang dapat kita peroleh berapa, kemudian neracanya berapa, hingga akhirnya kita bisa mengetahui laba kita berapa dengan catatan kita harus mengasingkan modal awal kita. Jadi kita bisa melihat berapa keuntungan yang kita peroleh selama per bulan kah atau per tahun kah. Jadi kita bisa lihat perkembangan dari usaha kita. Jadi komponen ke-8 dalam perencanaan usaha ini adalah simpulkan semuanya. Jadi maksudnya dalam hal ini adalah
Langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah membuat kesimpulan dari seluruh perencanaan bisnis yang sudah kita susun di atas ya, mulai dari yang poin pertama sampai ke 7 tadi ya. Nah, dengan menentukan kapan waktu terbaik memulai bisnis serta melengkapi segala persiapan yang masih berhubungan dengan bisnis yang akan kita rancang ataupun kita luncurkan. Nah, jadi dari keseluruhan ini kenapa kita harus menyimpulkan agar kita bisa melihat nih apakah produk ataupun usaha yang akan kita kembangkan ini sesuai dengan targetan yang akan kita capai mendatangnya, sehingga mengakibatkan kita dapat melihat prospek usaha yang akan kita lakukan meningkat atau menurun. Jadi bukan hanya menganalisis saja ya dalam hal komponen perencanaan usaha, kita juga harus membuat perencanaan kira-kira apa sih hasil kesimpulan yang dari semua proses yang ataupun usaha yang akan kita rancang tersebut. Nah, itulah 8 komponen dalam perencanaan usaha untuk konsep pemasaran sebelum kita memulai konsep administrasi dan pemasaran sebuah produk ataupun usaha yang akan kita buat. Nah, tadi kita udah bahas nih gimana 8 komponen dalam perencanaan usaha. Nah, setelah kita membahas dan memahami komponen perencanaan usaha, maka kita dapat menyusun perencanaan usaha. Nah, jadi yang akan kita bahas selanjutnya adalah penyusunan perencanaan usaha. Penyusunan perencanaan usaha merupakan tahap awal yang harus dilalui oleh setiap wirausahawan yang ingin memulai bisnis dengan sukses. Nah, kita akan bahas 4 langkah penyusunan perencanaan usaha berikut secara detail. Nah, berikut ini adalah 4 komponen ataupun 4 langkah penyusun perencanaan usaha. Nah, yang pertama itu adalah melakukan penelitian. Jadi, penelitian yang dimaksud dalam hal ini adalah menganalisa berbagai indikator inti sebelum memulai usaha. Antara lain adalah menentukan ide yang cocok berdasarkan analisa. Analisa yang dilakukan adalah riset pasar, yaitu menyimpulkan berbagai sampel penelitian tentang keadaan berbagai pasar, seperti demografi penduduk, keadaan wilayah, daya beli calon konsumen, tingkat persaingan atau kompetitor, dan lain-lainnya. Jadi, sebelum kita memulai suatu usaha, kita harus melakukan yang namanya penelitian ya. Jadi, penelitian ini yang paling harus kita pedomankan adalah gimana sih bentuk demografi penduduk, yang maknanya adalah gimana kebiasaan atau keseharian dari penduduk daerah tersebut. Kemudian keadaan wilayah tersebut gimana kondisinya. Lalu kita juga yang harus paling kita lihat dalam hal ini adalah kemampuan konsumen kita. Nah, jadi maksudnya daya beli calon konsumen di sini adalah misalkan gini nih. Di suatu daerah tersebut kita dikenal dengan mayoritas yang misalkan masyarakatnya adalah menengah ke bawah. Nah, jika kita ingin memulai usaha di suatu wilayah tersebut, maka kita harus membuat yang namanya perbedaan harga. Nah, kita harus membuat sejenis usaha yang dimana dapat terjangkau untuk dibeli oleh penduduk sekitar tersebut. Nah, contohnya misalkan gini nih, kita kan pasti pernah bertanya nih, kenapa sih harga produk gitu kan, misalkan di pasar tradisional dengan misalkan di minimarket itu berbeda. Kenapa? Karena daya beli konsumennya itu berbeda. Nah, jadi kalau misalkan nih di minimarket ataupun swalayan besar gitu kan, kenapa kok lebih mahal dan tidak takut rugi? Kenapa? Karena mereka memprediksi daya beli calon konsumen mereka tuh adalah yang mayoritas mampu. Nah, pastinya jika konsumen kita tahu gitu kan bahwasanya keuangan mereka adalah sekian gitu kan, maka mereka akan menyesuaikan untuk membeli di suatu tempat yang sesuai dengan kantongnya. Sama dengan seperti kita. Nah, jika nih misalkan kita banyak uang gitu kan, kita pingin pergi makan, maka biasanya kita akan pergi makan ke suatu tempat yang dia membuat kita enak dan nyaman. Nah, tapi saat keuangan kita menipis, maka kita mau tidak bisa memaksakan mana yang mau kita pilih tempat makan kita.
maka kita akan memilih tempat makan yang sesuai dengan kebutuhan dan perekonomian yang kita miliki saat itu. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam langkah pertama, yaitu melakukan penelitian. Langkah yang kedua adalah menyusun tujuan usaha. Nah, sebuah pebisnis baru harus memiliki tujuan. Dengan adanya tujuan yang direncanakan, sebuah perjalanan awal usaha akan bisa berjalan dengan baik dan sistematis, serta tetap pada jalur yang semestinya. Selain itu, tujuan juga akan menjaga dan terus meningkatkan semangat pebisnis, dikarenakan adanya sesuatu yang ingin dicapai pada periode tertentu. Seorang pebisnis harus menyusun tujuan dalam skala pendek, menengah, dan panjang. Skala pendek umumnya diusahakan terwujud dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun, sedangkan jangka panjang adalah yang menaungi visi dan misi perusahaan tersebut. Nah, jadi setelah kita melakukan penelitian, maka kita harus menyusun nih tujuan dari usaha yang kita buat itu adalah untuk apa tujuannya. Dan targetan kita kira-kira mau sampai capaian batas mana. Nah, jadi kita harus punya targetan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan jadi dalam tujuan usaha ini akan selalu berkembang berdasarkan dengan kondisi dari usaha yang akan kita lakukan ataupun kita mulai. Nah, itulah langkah kedua dalam penyusunan perencanaan usaha, ya kan? Yaitu adalah dengan menyusun tujuan usaha. Nah, kita lanjut ke langkah ketiga. Jadi, langkah ketiga di sini adalah membuat profil perusahaan. Jadi, branding pengaruhnya sangat besar ya. Salah satunya dalam membuat profil perusahaan. Selain sebagai teknik marketing, juga akan menciptakan awareness atau kesan di hati pembeli terhadap produk Anda ataupun kita. Nah, untuk itu, sebuah brand harus dibuat seunik dan semenarik mungkin. Beberapa cara membuat brand yang unik antara lain adalah merek yang mudah diingat, gampang diucapkan, mengkombinasikan huruf dengan angka, tidak panjang, dan biasanya juga lebih sering dengan inisial ataupun konsep logo dari sebuah usaha tersebut. Nah, jadi dalam langkah ketiga ini kita harus membuat nih, atau lebih tepatnya sih kita ingin buat sesuatu profil ataupun yang orang langsung mudah ingat dengan usaha yang kita buat. Nah, contohnya itu misalkan nih sekarang merek Aqua ya. Nah, kan kalau merek dari air mineral itu sekarang sudah banyak ya. Nah, tapi kita lebih seringnya bilangnya apa kalau misalkan beli? Nah, misalkan nih kita pengen beli nih minuman mineral gitu kan dalam cup kecil. Nah, biasanya kalau kita pergi ke kedai kita akan belinya apa? Aqua cup kan kita bilang. Nah, padahal yang dikasih apakah merek Aqua? Tidak. Nah, jadi artinya brand ataupun merek dari sebuah usaha yang akan kita lakukan itu harus memiliki daya ingat yang langsung dapat dipahami dan orang dapat langsung mengerti apa yang ingin disampaikan walaupun bukan merek usaha kita yang dikeluarkan. Nah, itulah yang harus kita pikirkan dalam langkah ketiga, yaitu membuat profil perusahaan. Selanjutnya kita akan bahas langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, yaitu membuat kategori perencanaan. Nah, yang terakhir dalam langkah menyusun rencana usaha adalah dengan membuat kategori-kategori perencanaan seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Dalam menyusun strategi produksi yang harus dilakukan antara lain pembelian bahan baku di distributor, mencari sumber daya manusia, pembelian peralatan produksi, desain awal, analisis produk jadi, testing processing, serta desain akhir dan implementasi. Jadi, setelah kita membuat langkah-langkah tadi, melakukan penelitian, menyusun tujuan usaha, membuat profil perusahaan, maka yang terakhir adalah kita harus menentukan kategori-kategori pencapaiannya. Nah, jadi dalam hal ini kita harus menyusun nih
kategori-kategori dalam pembagian-pembagiannya dalam usaha yang akan kita buat, sehingga kita bisa melihat lebih detail di bidang kategori mana nantinya yang harus kita kembangkan atau kita evaluasi dari perencanaan usaha yang akan kita buat. Nah, itulah pembahasan materi kita hari ini yang berhubungan dengan administrasi dan pemasaran dalam materi prakarya dan kewirausahaan pada aspek pengolahan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat ya belajar pengusaha muda, dan jangan lupa like, kemudian komen, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.